bahasa ya bisa dilakukan oleh para santri hanya baru 2 tahun. Ketika pelaksanaan MGQ Musabaqah Tilawatul Kutub di Surabaya, Lamongan, saya cek ada satu dari pesantren Al-Ikhlas ini. Masya Allah, saya lebih karena ini sudah baca kitab ya, saya sangat bangga dan terharu. Artinya kalau kita akan bersaing juga dengan pondok-pondok pesantren yang di Jawa ya agak sulit memang. Tetapi minimal kita sudah bertarung di tingkat nasional. Ini baru 2 tahun ini. Saya udah bayangkan kalau lihat 3 sampai 10 tahun ini akan jadi pondok pesantren yang hebat di Sulawesi Utara yang ada di Bulawang, Mongondo. Ya. Nah, kita 2 tahun ini tentunya patut bersyukur terutama kepada pimpinan pesantren sebagai wakif juga. Insyaallah mudah-mudahan Pak ini amal jariah sekali. Bapak kita doakan supaya bisa sehat-sehat untuk mengawal pelaksanaan kegiatan pondok pesantren ini. Jadi karena ini ulang tahun, saya akan menyampaikan berkaitan dengan syukur ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi kalau kita tidak syukur terhadap nikmat Allah, kata Allah, hati-hati, azab Allah amat dan sangat pedih. Nah oleh karena itu, alhamdulillah tentunya terutama kepada wali santri, jangan khawatir sekolahkan anaknya di sini. Insya Allah kita sudah lihat terbukti ini 2 tahun seperti ini. Nah tentunya insya Allah kita bahkan bukan hanya dari sini, tetapi dari luar daerah sudah ada juga mondok di sini. Nah tentunya yang akan memajukan pondok pesantren ini adalah kita yang ada di Sulawesi Utara, terutama yang ada di Bulawang Mongondo ini. Ya, yakinlah kita ikhlaskan doa kita minimal. Kalau kita tidak bisa bantu dengan uang, ya kita bantu dengan doa, tenaga dan doa. Insya Allah ke depan pesantren ini feeling saya ini akan menjadi pesantren yang besar. Karena fokus utamanya adalah tahfiz Quran. Ya, insya Allah kalau Bulawang Mongondo nanti ketika MTQ hafiz ini bisa langsung dari sini. Ini sudah terbukti di Kota Mobagu 1 ya. Ketika MTQ Kota Mobagu ambil dari pesantren yang ada tahfiz di Kota Mobagu. Nah insya Allah ini jadi rujukan untuk Bulawang Mongondo. Jadi kita perlu syukuri dan nikmati ini. Oleh Quraisy Shihab, bagaimana cara kita bersyukur? Ada 3 hal yang dia sampaikan. Bukan hanya dengan acara seremonial seperti ini, tetapi yang pertama ketika kita mendapatkan nikmat apa saja ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat sedikit, banyak? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ini sudah 2 tahun, maka kita semua, terutama pengurus, yayasan, anak-anak santri harus mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Insya Allah itu salah satu kategori kita bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur. Ya. Yang kedua, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita sujud syukur. Bukan hanya dengan kata-kata hamdalah, tetapi kita harus iringi dengan jasad kita ini, badan kita ini, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan sujud syukur. Ya, saya minta para santri, pengasuh, ya perlu selesai sebentar kita sholat, ya kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah Allah akan membuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan pondok pesantren tahfiz Quran yang ada di Pulau Mondo ini di Pokoyanan. Ya. Yang ketiga, kata Quraisy ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang pada hari ini kita melakukan acara resepsi kita. Untuk sebagai tanda syukur kita mengundang kepada wali santri, para santri, para tokoh-tokoh ya, untuk bisa sama-sama kita di sini silaturahmi dan melihat langsung pelaksanaan kegiatan di pesantren ini. Dan saya terus terang terharu tadi dengan 3 bahasa itu. Insya Allah mudah-mudahan pesantren kita ini, doakanlah kita semua insya Allah kehadiran kita di sini akan memberikan berkah pondok pesantren tahfiz Quran. Kita harus ingat bahwa belajar di sini adalah tahfiz Quran, ya. Kita akan menghafal Al-Quran, ya. Saya berkeyakinan dengan kondisi kita di Indonesia ini, maka ke depan bahkan sekarang ini pesantren akan menjadi solusi untuk kebaikan, untuk akhlak, mendidik akhlak anak di sini. Inilah pesantren, itu pasti akan jadi solusi. Saya ini mondok, ya, awalnya saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi bisa mondok pesantren, ya. Tetapi karena orang tua agak keras sedikit, kasih masuk di pesantren. Saya lihat pesantren itu dijadikan sebagai apa? Bengkel motor, diibaratkan dengan bengkel apa? Mobil. Anak-anak yang akhlaknya kurang baik, ya, yang sedikit melawan, itu rata-rata orang tua kasih masuk di pesantren. Itu dulu di masa saya, ya, di mondok. Artinya pondok ini jadikan sebagai bengkel anak-anak yang agak sedikit begal sedikit, itu yang kasih masuk di pesantren supaya mereka jadi baik. Tetapi ternyata pondok pesantren inilah yang akan memberikan kita akhlak yang baik, sopan, ya. Jadi para santri, saya nanti tahu makan apa ini di pesantren ini? Tempe, tahu itu nanti di pesantren, ya. Artinya dengan tempe tahu inilah saya mungkin bisa berdiri di sini. Jadi yakinlah Bapak Ibu sekalian, sekolahkanlah anak di pesantren, karena 1 kali 24 jam dibimbing dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal, termasuk di dalamnya adalah tahfiz Quran. Nah, kalau di Kota Mobagu tahfiznya Pak Indro langsung ke tahfiznya ke Madinah, ya, setoran hafalannya. Ya, mudah-mudahan saya sangat mengharapkan Pak Indro dengan relasinya yang cukup bagus supaya setoran santri itu bukan hanya ustaz-ustaz di sini, tetapi juga bisa ke Mesir atau ke Madinah, agar supaya betul-betul dari sisi bacaannya baik dan keberkahannya juga bagus. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang paling penting adalah kita harus bersyukur kepada Allah dengan 2 tahun ini pondok pesantren akan seperti ini, dan kita doakan insya Allah mudah-mudahan dengan sentuhan tangan para dermawan, keikhlasan kita untuk mendidik anak-anak di pesantren dan terutama masyarakat dan ada di Pohoyanan ini, ya. Ini Pak, saya sudah ke-4 kali dari mulai awal pertama untuk pendidikan dan 4 kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, nasrul minallahi wa fadlun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penyerahan bantuan support pondok pesantren. YBM Brilian dalam hal ini akan diserahkan oleh pimpinan cabang BRI Kota Mobagu kepada pimpinan pondok. Tukar ulang. Kepada pimpinan YBM Brilian BRI kami ucapkan terima kasih. التعقيبة الثاني من رئيس المكتب الجهوي لوزارة الدين الذي يمثل رئيس مجال التربية الإسلامية المحترم الحاج أحمد صالح الماجستير فليتفضل عليه مشكورا. Sambutan kedua oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Islam yang terhormat Bapak Haji Ahmad Saleh MPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang terhormat Bupati Kuhana Bunda Dr. Anda Hajah Yasti Suprijo Mobagu, yang terhormat Bupati Pulang Mondo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Yahya Pasha, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang kami hormati pimpinan cabang BRI Kota Mobagu. Kalau saya nyebut kata bank, pikiran saya doi, banyak doi. Yang kami hormati Ketua Yayasan, yang juga Kepala Seksi PD Pontren Kementerian Agama Pulang Mondo, Bapak Haji Hendroni Ngampo. Hadir juga Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Pulang Mondo, Kepala Seksi PHU Bapak Haji Kifli Lamusa, Bapak Dr. Andes Haji Ramli Magatunggang, beliau sehari-hari Subkor PD Pontren Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, dan juga beliau Sekretaris Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara. Alhamdulillah hadir juga Ibu Dr. Anda Hajah Ulfa Paputungan, Ketua BKMT Pulang Mondo, Bapak Ibu Wali Santri dan teristimewa santri sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ketika tadi ada pidato bahasa Inggris sama bahasa Arab, paham tidak? Sama. Untungnya ada pidato yang ketiga,
bahasa Indonesia. Itulah manfaat kalau Bapak Ibu menitipkan putra dan ibu di pondok pesantren. Di samping diajari ilmu agama, anak-anak ini juga diajari akhlakul karimah, diajari hidup sederhana, ilmu bahasa. Beberapa minggu lalu baru saja selesai musabaqah qiraatul kutub. Adalah namanya lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Memang kayak seperti bahasa sehari-hari itu, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Saya ada videonya. Alhamdulillah, walaupun baru berumur 2 tahun, santri pondok pesantren Al-Ikhlas ini, Nahdlatul Wathon ini sudah membuktikan kemampuannya. Apalagi nanti kalau pondok ini sudah berumur lebih dari 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Tentu kemampuannya lebih dari yang kita lihat tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, musabaqah qiraatul kutub namanya MTK, itu lomba baca kitab se-Indonesia. Sulawesi Utara nomor urut 4 dari belakang. Setelah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara nomor urut 5. Tapi namun demikian, walaupun nomor urut 5 dari belakang, ada 3 cabang lomba yang masuk 10 besar nasional. Karena yang diambil hanya 6 besar, jadi tidak masuk terbaik 1, 2, 3, apalagi harapan 1, 2, 3, tidak masuk Bapak Ibu. Nah, MTK ini adalah kompetisi atau lomba bergengsi inter pondok pesantren se-Indonesia. Dan itu wajar kenapa kalah, karena secara kuantitatif, secara jumlah Sulawesi Utara jumlah pondoknya itu hanya 31 pondok. Sementara Jawa Timur ada 6.000 lebih pondok. Jawa Barat ada 9.000 lebih pondok. Bayangkan 31 melawan 6.000. Berat. Tapi syukur alhamdulillah masuk 10 besar. Dan itu bibit-bibit unggul ke depan harus masuk paling tidak 6 besar gitu. Nah, ini nanti MTK Musabaqah Qiraatul Kutub tiap 2 tahun sekali dilombakan. Pospenas, pekan olahraga santri, pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren, itu juga 2 tahun sekali. Kemudian ada Posdatin, Pak ya, Posdatin, pekan olahraga dan seni madrasah diniyah. Jadi harapan kami dari kantor wilayah, pondok ini di samping menyiapkan santri di lomba-lomba yang berhubungan dengan mata pelajaran agama, juga bisa disiapkan dari sekarang olahraganya. Dan insya Allah nanti kita kirim setiap tahun. Bersyukurlah Bapak Ibu sebagai orang tua yang punya anak mau dipondokkan, apalagi pondok tahfidz Al-Quran. Karena Allah sudah menjanjikan barang siapa yang punya anak hafidz Quran, maka orang tuanya nanti di akhirat akan dibela oleh anaknya. Itu janji Allah. Dan kedudukan
hafid Quran itu sejajar dengan Nabi. Ini hadis Nabi yang pernah saya baca. Bedanya Nabi punya wahyu, hafid Quran tidak ada wahyu. Karena wahyu terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan pemerintah sangat memperhatikan santri yang hafid Quran. Tahun 2017 lalu ada 23 perguruan tinggi negeri yang menerima hafid Quran tanpa tes dan bahkan dapat beasiswa. Itu 2017. Kalau sekarang 2023 tentu lebih dari 23 kampus. Nah, karena itu saran saya ke adik-adik sekalian untuk secara kafah, secara total menjadi hafid Quran 30 juz, bukan cuma juz 30, tapi 30 juz. Dan pondok pesantren ini dari sisi fisik pemerintah juga tidak tinggal diam. Dari sisi regulasi aturan sudah terbit Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Sudah keluar aturan-aturan main, aturan-aturan yang memihak pada pesantren. Saat ini Bapak Ibu, pesantren ini dikeroyok oleh banyak lembaga pemerintah. Kementerian Agama melalui program inkubasi. Inkubasi ini semacam bantuan yang memberi rangsangan pada pondok pesantren yang punya usaha. Jadi buat dulu usaha baru ada bantuan. Kemudian Kementerian PUPR ada rusunawa, ada sanitasi, ada MCK, kemudian BI, baru saja ini BRI, melalui program CSA-nya. Intinya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 itu, keberadaan pondok pesantren sama dengan madrasah, sama dengan sekolah umum lainnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalatun minal wasil karim Ulaang Mondo falyatafaddal alaihi mashkura. Sambutan ketiga oleh yang terhormat Bapak Bupati Bolaang Mongondo atau yang mewakilinya kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal ardh wa ja'ala fil laili wan nahari ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah ladina amanu minkum waladina utul ilmi darajat. Sadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat umur, nikmat selamat, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini serangkaian dengan pelaksanaan syukuran 2 tahun berdirinya pondok pesantren Tahfiz Quran di Desa Pontianak. Salawat dan salam telah kita sampaikan pada junjungan kita Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat maghfirah senantiasa bercucuran pada arwahnya, sahabat dan keluarganya, dan insya Allah percikan rahmat akan terus mengalir pada kita selaku umat pengikutnya yang konsisten dan komitmen terhadap ajaran
syariat Islam sampai yaumil kiamat nanti. Coba kasih putar dulu ke sana sedikit. Memang ini bekas dari protokol ini, jadi dapat lihat rupa sedikit aneh, memang rupa kaget gitu. Putar ke sana karena dia boleh bagaimana dia main. Yang saya hormati, cintai dan banggakan Bupati Bola Mongondo periode 2017-2022, yang terhormat Ibu Keranda Haja Yasti Suprejo Mokwago. Beliau juga adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Sulawesi Utara dan juga anggota DPR RI 2 periode. Sesudah itu putus karena beliau maju sebagai Bupati Bola Mongondo periode 2017-2022, dan ini 2024 insya Allah beliau akan kembali lagi di DPR RI melalui Partai PDI Perjuangan. Oleh karena itu doa kita bersama, insya Allah mudah-mudahan beliau terpilih sebagai anggota DPR RI, dan semua yang tadi disampaikan Ketua Yayasan semua insya Allah orang yakin Ibu Bupati periode 2017-2029-2022 adalah orang yang komitmen dan mampu bersaing di tingkat nasional. Ini yang sudah dibuktikan pada 2 periode sebelumnya. Karena itu sekali lagi doa kami Bu, saat hari ini mewakili Bupati, tentunya sebagai pemerintah tentunya mendoakan mudah-mudahan Ibu atas diaminkan oleh santri-santri dan wali santri insya Allah. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, keteguhan iman dan sabar, dan insya Allah niat dan cita-cita yang luhur untuk Bola Mongondo Raya dan Sulawesi Utara insya Allah.